Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Berjumpa kita pada program Departemen Pelkes di saat ini, Morning Call GPIB. Dan perkenalkan, nama saya Pendeta Vegi Salindeho Beslar. Saya adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Siloam Kota Baru, Provinsi Riau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan bahan bacaan Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 22, ayatnya yang ke-22 hingga 23. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, di dalam Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, karena Engkau boleh menyapa kami melalui firman kebenaran-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami mengerti, memahami, mendalami, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita Amsal pasal 22, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan dinyatakan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah serial TV di Netflix yang baru saya tonton beberapa waktu yang lalu, yang berjudul Unbelievable. Serial ini terinspirasi dari kisah nyata yang menceritakan tentang seorang gadis yang dituduh berbohong soal kasus pemerkosaan yang ia alami. Ia mengalami ketidakadilan, hak-haknya tidak dibela sebagai seorang korban. Justru ia harus membayar denda ke negara karena dia dituduh memberikan laporan palsu kepada pihak kepolisian. Kasusnya terhenti, bahkan kasusnya dihentikan pada saat itu. 3 tahun berselang, seorang detektif perempuan yang takut akan Tuhan mendapatkan kasus perkosaan yang serupa yang dialami oleh perempuan lainnya. Dan Bapak, Ibu, melalui sang detektif ini terungkaplah siapa yang menjadi tersangka, siapa yang menjadi pelaku dari pemerkosaan yang terjadi. Dan itu juga yang menjadi pelaku bagi perkosaan yang dialami oleh sang gadis di 3 tahun yang lampau. Melalui sang detektif, keadilan dan hak-hak sang gadis ini kembali. Ia dipulihkan. Bahkan kepercayaan dirinya muncul kembali. Dan Bapak, Ibu, tidak hanya itu. Justru denda yang ia telah bayarkan oleh negara itu dikembalikan. Dan dikembalikan lebih dari apa yang ia bayangkan. Dan melalui hal itu ia dapat memulai kehidupan yang baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah serial tadi juga mencerminkan kondisi hidup kita sehari-hari, bahwa ketidakadilan dan hak orang lemah itu seringkali kita abaikan. Dari firman Tuhan ini kita juga melihat bagaimana pengamsal menunjukkan kehidupan orang lemah yang hak-haknya tidak dapat diperjuangkan. Pintu gerbang yang menjadi transaksi ekonomi
dan juga tempat pengadilan rakyat justru membawa orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah tidak mendapat keadilan dan kesejahteraan. Dari firman Tuhan ini, pengamsal menegaskan dan memberikan peringatan bahwa jangan pernah kita merampas hak orang lemah. Jangan kita menginjak-injak hak orang susah. Kita perlu berhati-hati dengan tindakan dan perbuatan kita bagi mereka yang lemah. Mengapa? Karena Allah lah yang turun tangan langsung membela hak mereka. Allah lah yang bertindak terhadap orang-orang yang mengambil hak orang lemah. Allah turun tangan melindungi dan berjuang bagi mereka yang lemah. Allah kita adalah Allah yang adil, adalah Allah yang penuh kasih. Sebagai yang penuh kasih, Ia akan berpihak pada orang-orang yang lemah, yang tidak dianggap di lingkungan masyarakat. Allah hadir bagi mereka. Ia meneguhkan orang yang lemah, Ia menguatkan orang yang susah. Sebagai yang adil, Allah memberikan ganjaran bagi siapa saja yang menindas hak-hak orang yang lemah, menginjak hak-hak orang yang lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita belajar memaknai yang pertama, Allah tidak menghendaki kita menindas orang yang lemah. Kalau saat ini kita menjadi pribadi yang mencurangi hak-hak orang lemah, yang menindas hak-hak orang lemah, waktunya bagi kita untuk bertobat. Kalau saat ini justru hak kita yang dicurangi, kitalah menjadi pribadi yang lemah. Jangan takut, tetap berani hadapi kehidupan ini. Karena Tuhan yang turun tangan membela kita. Tuhan tidak menginginkan diskriminasi hukum bagi setiap kita yang lemah. Sebab bagi yang lemah maupun yang kuat, bagi yang minoritas maupun yang mayoritas, itu semua adalah entitas yang sama yang berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan. Yang kedua dan yang terakhir, dari firman Tuhan ini Bapak Ibu kita belajar untuk memperjuangkan hak orang lemah. Memperjuangkan hak orang lemah itu bukanlah sikap amal, tetapi itu merupakan tindakan keadilan. Memperjuangkan hak orang lemah adalah perlindungan untuk memanusiakan manusia yang lainnya. Seperti kisah detektif perempuan dalam serial TV tadi. Tuhan juga memakai kita untuk menjadi perpanjangan tangannya, membela dan memperjuangkan hak-hak orang yang lemah, hak-hak orang yang susah, yang termarginalkan. Dengan berbelas kasih, dengan menolong mereka, dengan sikap peduli kita terhadap mereka. Karena dengan begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, sesungguhnya kita telah melayani Allah. Tuhan Yesus memberkati, memampukan kita melewati hari ini di dalam perjuangan kita membela hak-hak mereka yang lemah dan menopang kehidupan mereka yang ada dalam kesusahan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Biarlah kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang berpihak pada mereka yang lemah. Kami menjadi pribadi-pribadi yang memperjuangkan hak-hak mereka yang susah dan tertindas. Sehingga dengan begitu kami dapat melayani Engkau, ya Tuhan. Kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Biarlah cinta dan damai-Mu memenuhi kehidupan kami di sepanjang hari ini,
kuasa kasih-Mu tetap merangkul kami menjalani hari ini, dan penyertaan-Mu senantiasa menyempurnakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.